Hai semuanya, kali ini kita bakal belajar tentang determinan matriks 3x3. Sebelum kita masuk ke pengerjaan determinan matriks 3x3, kita mau lihat ada dua jenis matriks, yaitu yang pertama matriks singular. Matriks singular ini adalah matriks yang determinannya itu adalah 0 dan tidak punya matriks inverse. Dan sedangkan matriks non-singular itu adalah matriks yang determinannya tidak 0 dan punya matriks inverse. Definisi ini akan sangat berguna bagi teman-teman untuk video ke depannya. Nah, sekarang kita akan mengerjakan determinan matriks 3x3. Bagaimana caranya? Untuk mengerjakan determinan matriks 3x3, kita memiliki dua metode. Metode pertama namanya metode Sarus. Bagaimana cara mengerjakannya? Misalkan kita punya matriks A, yaitu ukurannya 3x3. Dengan entry-nya adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I. Metode Sarus adalah kita menyalin dua kolom yang di kiri ini dan memindahkannya ke sebelah kanan kolom ketiga. Sehingga nanti kita akan memiliki 5 kolom seperti berikut. Bisa dilihat di sini, yang merah ini adalah salinan dari dua kolom pertama matriks A. Nah, setelah itu kita akan mengerjakannya dengan cara seperti ini. Teman-teman lihat di sini, kita bisa memiliki 3 diagonal utama, yaitu diagonal utama yang ini, dan yang ini. Kita akan mengalihkan semua elemen yang berada di diagonal utama, yaitu yang ini dulu, AEI ini kita kalikan, lalu BFG kita kalikan, lalu CDH ini kita kalikan. Nah, pada ketiga diagonal utama ini, nilainya adalah positif. Selanjutnya, di sini juga ada 3 diagonal lainnya, yaitu diagonal yang ini, dan yang ini. Itu pun kita akan mengalihkannya, teman-teman. Kita tarik dari kiri bawah ke kanan atas. Kita akan punya GEC, HFA, dan IDB. Nah, diagonal yang lain ini nilainya adalah negatif, teman-teman. Sehingga kita akan memperoleh determinannya seperti berikut, yaitu AEI ditambah BFG ditambah CDH. Itu adalah yang diagonal utama, teman-teman. Positif AEI ditambah BFG ditambah CDH. Setelah itu, kita akan menguranginya dengan diagonal yang lainnya, yaitu minus GEC dikurang HFA dikurang IDB. Sehingga kita determinannya memperoleh bentuk seperti ini. Lalu kita faktorkan sehingga kita memperoleh hasil seperti ini. Begitulah cara mengerjakan determinan matriks 3x3 menggunakan metode Sarus. Metode yang kedua adalah menggunakan metode ekspansi kofaktor. Bagaimana caranya? Cara mencari nilai determinan matriks adalah dengan mengalihkan tanda kofaktor dengan elemen yang ditutup dengan matriks yang terbuka. Dan ini akan dilakukan sepanjang satu baris atau satu kolom. Baris atau kolomnya bisa teman-teman pilih. Baik itu mau ekspansi kofaktor baris kedua, kolom pertama, baris ketiga, atau lain-lainnya. Nah, kita mau lihat di sini, tanda kofaktor itu sebenarnya apa sih? Tanda kofaktor itu adalah minus 1 pangkat I ditambah J. Di mana I itu adalah baris elemen yang ditutup, dan J adalah kolom elemen yang ditutup. Selanjutnya, matriks yang terbuka itu adalah isinya elemen yang tidak sebaris dan tidak sekolom dengan elemen yang ditutup. Kita lihat contohnya. Misalkan kita punya matriks A seperti berikut. Dan kita mau mencari determinan dari matriks tersebut. Kita melakukan ekspansi sepanjang kolom kedua. Berarti kita akan mengerjakan pada kolom ini. Pertama-tama, teman-teman harus menutup satu elemen yang ada di kolom kedua ini. Misalkan teman-teman tutup elemen yang B ini dulu. Teman-teman tahu bahwa elemen B ini berada di baris ke-1 dan kolom kedua. Setelah teman-teman tutup, teman-teman akan punya elemen yang sebaris dan yang sekolom dengan A12 ini. Maka, untuk yang B ini, kita cari dulu tanda kofaktornya, yaitu minus 1 di pangkat I. I-nya itu adalah barisnya. Baris elemen yang teman-teman tutup itu adalah 1. Dan J, yaitu kolom dari elemen yang ditutup.
yang adalah 2. Ini akan dikali dengan elemen yang ditutup. Elemen yang ditutup itu adalah B. Lalu dikalikan dengan matriks yang terbuka, yaitu matriks yang elemen-elemennya itu tidak dari yang sebaris atau sekolom dari elemen yang ditutup. Yaitu apa? Bisa teman-teman lihat adalah D, F, G, I. Kenapa? Karena elemen A dan elemen C itu sebaris dengan B. Sedangkan E dan H itu sekolom dengan B. Maka elemen-elemennya terbuka itu hanya D, F, G, I. Maka elemen itu teman-teman susun. Maka kita akan mencari determinan dari matriks yang terbuka itu, yaitu D, F, G, I. Nah, sekarang kita akan melakukannya sepanjang kolom kedua. Maka selanjutnya kita akan menutup elemen E, yang adalah elemen A22. Dan kita tahu bahwa elemen sebarisnya itu yang ini, dan yang sekolom itu adalah yang ini. Maka seperti sebelumnya, kita ekspansi. Kita tambah dengan tanda kofaktornya, yaitu 2 ditambah 2. Dikali elemen yang tutup, yaitu E. Dan dikali determinan dari matriks yang terbuka, yaitu ACGI. Setelah itu, kita menutup elemen yang terakhir, yaitu H, yang adalah A32. Kita tahu elemen yang sebaris adalah ini, dan yang sekolom adalah ini. Berarti ini akan dijumlah dengan tanda kofaktor, yaitu 3 ditambah 2, dikali elemennya, yaitu H, dikali determinan dengan matriks terbuka, yaitu ACDF. Maka hasilnya kita akan memperoleh minus 1 pangkat 3, yaitu minus 1, dikali B, dikali determinan ini, yaitu DI dikurang GF. Maka hasilnya kita akan memiliki minus B dikali DI dikurang GF. Selanjutnya, kita akan punya ditambah minus 1 pangkat 4 dikali E dikali AI kurang GC. Maka kita akan punya plus E dikali AI dikurang GC. Dan selanjutnya, teman-teman akan memperoleh minus H dikali AF dikurang DC. Sehingga saat teman-teman hitung, teman-teman akan memperoleh AEI ditambah BFG ditambah CDH dikurang GEC dikurang HFA dikurang IDB. Di mana hasilnya sama seperti teman-teman mencari determinan matriks 3x3 menggunakan metode Sarus. Teman-teman juga bisa melakukan ekspansi ini sepanjang kolom atau baris yang lain, dan teman-teman akan memperoleh hasil yang sama juga. Sekarang kita mau lihat soal. Kita diminta untuk mencari determinan matriks A dengan entry-entry-nya adalah 1, 2, 0, 3, minus 4, 2, 5, 6, minus 1 dengan metode Sarus dan metode ekspansi kofaktor. Di sini kita akan mencoba menggunakan metode Sarus terlebih dahulu. Sehingga determinan A itu teman-teman bisa cari dengan cara menyalin 2 kolom pertama matriks A dan meletakkannya di samping kolom ketiga. Sehingga teman-teman akan memperoleh 1, 2, 0, 3, minus 4, 2, 5, 6, min 1. Dan di samping kolom 3 itu ada 1, 2, 3, minus 4, 5, 6. Berarti yang bagian ini, diagonal utama ini, teman-teman akan kalikan lalu dijumlah. Sedangkan untuk diagonal yang ini, teman-teman kalikan lalu dikurangi. Sehingga teman-teman akan memperoleh 1 dikali minus 4 dikali minus 1 ditambah 2 dikali 2 dikali 5 ditambah 0 dikali 3 dikali 6 dikurang 5 dikali minus 4 dikali 0 dikurang 6 dikali 2 dikali 1 dikurang minus 1 dikali 3 dikali 2. Sehingga ini akan menjadi 4 ditambah 20 ditambah 0 dikurang 0 dikurang 12 dikurang minus 6. Di mana hasilnya adalah 18. Berarti menggunakan metode Sarus, determinan matriks A itu memiliki
nilai determinan matriks A-nya adalah 18. Sekarang kita akan menggunakan ekspansi kofaktor. Nah, di sini kita boleh memilih ekspansinya berdasarkan baris atau kolom apapun. Misalkan kali ini kita mau ekspansi kofaktor sepanjang baris ketiga. Maka determinan matriksnya bisa kita cari seperti berikut. 1, 2, 0, 3, minus 4, 2, 5, 6, minus 1. Maka pertama, kita tutup dulu elemen 5. Maka elemen yang sebaris itu adalah yang ini, dan yang sekolom adalah yang ini. Sehingga yang terbuka adalah ini. Maka kita akan memiliki minus 1 pangkat 3 ditambah 1. Karena berada di baris ketiga dan kolom 1. Dikali elemen yang ditutup, yaitu 5. Dikali determinan matriks terbuka, yaitu 2, 0, minus 4, 2. Lalu kita tutup angka 6. Sehingga kita memperoleh ditambah minus 1 pangkat 3 ditambah 2. Dikali 6, dikali, karena yang sebaris adalah ini dan yang sekolom adalah ini, maka matriks yang terbuka adalah 1, 0, 3, 2. Terakhir, kita tutup yang minus 1. Maka kita akan punya minus 1 pangkat 3 tambah 3 dikali minus 1 dikali matriks terbuka, yaitu 1, 2, 3, minus 4. Sehingga kita akan memperoleh 5 dikali 2 dikali 2 dikurang 0 dikali minus 4. Dikurang 6 dikali 1 kali 2 dikurang 0 dikali 3. Ditambah minus 1 dikali 1 kali minus 4 dikurang 3 dikali 2. Hasilnya adalah 20 dikurang 12 ditambah 10. Yang adalah 18. Bisa dilihat di sini bahwa menggunakan ekspansi kofaktor sepanjang baris ketiga dan menggunakan metode Sarus, determinan matriksnya tetap sama. Oke, sampai di sini dulu ya pembahasan kali ini. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya.